Ya, selamat pagi untuk anak peserta didik di anak kelas 12 BDP. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kita akan membahas materi mengenai salah satunya itu uh, dokumen transaksi penjualan. Artinya di sini dokumen-dokumen mana yang akan kamu gunakan untuk bertransaksi, ya. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu di sini ada nota kontan di sini, ya. Ada beberapa hal yang harus Bapak sampaikan sedikit, Bapak garis bawahi. Ini ketika kamu menggunakan pembuatan laporan seperti ini, ya, itu artinya peserta didik nanti membuat sesuatu contoh soal seperti ini menggunakan ya Excel-nya. Nanti kemudian file atau gambarnya dikirim ke tempat Bapak juga ya. Nanti ada tugas yang akan kita kerjakan ya, yang ada di Excel seperti ini nantinya. Nah, ini peserta didik nanti wajib menggunakan atau membuat tugas atau latihannya itu menggunakan Excel. Kemudian dikirimkan via email Bapak itu menggunakan file Excel, bukan file gambar ya. Menggunakan file Excel untuk tugasnya yang ini nantinya. Ya. Berikutnya kita masuk ke materi. Yang pertama kita mengenal nota kontan. Ya. Itu artinya ya sebuah bukti pembayaran atau dokumen. Ya. Di sini ada pengertiannya. Yang ini ya, pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual ya kepada pembeli. Artinya ketika ada orang yang membeli barang di tempat kita, nanti kita mengeluarkan kwitansi pembayarannya seperti apa atau nota kontannya seperti apa ya. Nah, berikutnya ya. Nah, ada beberapa nama yang harus kamu ingat. Yang pertama itu ada nama perusahaan atau tokonya, nota penomor notanya, tanggal transaksinya, jenis barangnya ya. Kemudian ada beberapa di situ yang harus kamu ingat, ada barang yang diambil atau dibeli, keterangannya atau deskripsinya biasanya itu ya. Kemudian harga satuannya harus diingat di sini. Kemudian ada jumlah harganya ya. Itu pengertian dari ada beberapa istilahnya untuk nota kontan ya. Berikutnya ada berapa juga menggunakan nota kredit, artinya di sini ya transaksi penerima barang itu yang telah dijual atau pengambilan barangnya itu dikeluarkan oleh pihak penjual. Nah, salah satunya itu fungsinya dari nota kredit ini adalah sebagai alat persetujuan dari pihak penjual atas pemohon, ya. Nah, pengurangan harga yang diminta oleh pihak pembeli, ya, karena yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan yang kita pesan, ya. Ini salah satu tampilannya untuk nota kreditnya, ya. Nah, berikutnya ada kwitansi. Ini berapa contoh kwitansi. Jadi istilahnya kalau anak di kelas 11 PDP itu udah pernah pelajari ini. Kemudian kalau di anak kelas 12 juga akan pelajari ini juga. Model transaksinya, cara pembuatannya, ya. Ini menggunakan salah satunya menggunakan Excel, aplikasi biasa yang sering kita gunakan untuk mengerjakan soal seperti ini ya. Nah, berikutnya ya, untuk pengertian kwitansi itu merupakan ini. Nah, sebuah bukti dari transaksi pada saat menerima sejumlah uang ya. Artinya dari siapa ya kamu menerima kwitansi ini nanti akan dibuatkan salah satunya untuk pencatatan di kwitansinya seperti apa ya. Berikutnya ini ada beberapa ciri-cirinya untuk kwitansi. Yang pertama ada tanggal transaksi ya, tercantum nama pihak memberi uangnya nantinya, jumlah uang atau nominal uangnya, kemudian keterangan atau maksud ya, di situ tujuan dari transaksinya itu pemberian keuangan tersebut kemana ya. Berikutnya ada tanda ya. Kemudian di sini maksudnya itu tanda tangan yang disertai materai bila dibutuhkan. Artinya kalau ketika kamu tanda tangan di situ menggunakan materai atau tidak ya. Nah, untuk kwitansinya di sini bisa kamu baca, ini ada beberapa hal. Nah, ya. Nah, ada tujuan pembayarannya. Itu menjelaskan apa, ya. Ada cap stempelnya, ini harus biasanya digunakan untuk sebuah lembaga atau toko-toko itu juga mempunyai cap stempel sendiri masing-masing ya. Nomor kwitansi juga nanti diisi ya. Jumlah uangnya dituliskan ya. Nah, kemudian berikutnya ada beberapa hal, ada faktur atau invoice. Itu artinya ya, faktur atau invoice itu adalah sebuah pernyataan tertulis mengenai barang yang telah dijual ya, baik sejumlah uang harganya ya, kemudian dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Kemudian salah satu
fungsi dari faktur juga adalah sebagai bahan pertimbangan pembeli dalam meneliti, mengembalikan atau kembali ya barang-barang yang telah dibeli. Artinya di sini ada beberapa contohnya di sini fakturnya. Jadi ketika kamu pada saat PKL kemarin, kalau di beberapa tempat, contohnya kayak di Holiday Mart, Intan Market, ini pasti melihat benda-benda seperti ini biasanya. Ya, di sini ada nomor, nama barang, satuan, kuantum itu artinya jumlahnya, ya, kemudian harganya, ya, kemudian ada jumlah di sini, ya. Ada beberapa keterangan sini, nomor surat jalannya dari mana sampai tanggal berapa, ini ada semua nih, ya. Kemudian hormatnya siapa yang menerima di sini, totalnya, diskonnya, pajaknya ada berapa dan segala macamnya. Nah, ini ada berapa, ini invoice ya, di sini perbedaannya sedikit aja, beberapa letak secara penulisannya. Kemudian ada faktur tagihan biasanya. Ini tabelnya seperti ini, ya. Jadi minta maaf kalau apabila kurang jelas tabelnya ya. Nah, ini Bapak rasa bisa melihatnya nanti peserta didik ya. Kemudian invoice atau faktur itu juga merupakan satu bukti ya. Diperlukan nantinya apabila terjadi retur itu pengambilan barang. Artinya ya barang yang sudah kamu beli itu tidak diterima di situ, artinya salah barang gitu ya. Kemudian faktur juga diberikan menjadi dua jenis. Yang pertama faktur pembelian dan faktur penjualan. Nah, artinya di sini nih ya. Ini bedanya. Nah, ini. Nah, di sini sudah ada pembedakannya. Nah, ya. Kemudian berikutnya ya. Ada beberapa hal yang harus kamu ingat di sini. Dalam faktur terdapat ada beberapa informasi mengenai hal berikut ini ya. Nama barang, faktur, ya, nomor fakturnya, nama dan alamat pembeli, tanggal pembayaran, syarat pembayarannya, keterangan mengenai barang yang meliputi suatu barang, jenis barang, ibaratnya kuantitas, kemudian jumlah dan harganya. Ini kemudian ada berikutnya, ada nota debit. Nota debit ini juga ada beberapa hal yang harus kamu ingat ya. Pengertiannya itu adalah dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjualan ya atau penjual. Kemudian atau bukti yang berisi informasi di situ ya. Kemudian menyatakan tentang pengembang kembali barang yang tidak sesuai. Ini nota debit namanya ya. Jadi ya Pak rasa ini udah pernah pelajari ya. Pada materi administrasi pemasaran ya. Kemudian kalau di administrasi transaksi juga di kelas 12 itu ada beberapa hal yang harus kamu ingat, cara penulisannya, peletakannya ya. Kemudian ada cek di sini. Ini ada cek, ya, tampilan seperti ini. Jadi Bapak harap anak kelas 11 BDP sudah tahu namanya cek, ya, apa artinya cek itu ya. Itu satu adalah alat pembayaran itu dia boleh diperbuat itu untuk melengkapi salah satunya syarat pembayaran transaksinya seperti apa ya. Ini juga bisa digantikan dengan uang biasanya benda seperti ini. Nanti ketika kamu buat transaksi di perbankan ini bisa digunakan ya. Ada beberapa hal di sini harus kamu ingat. Ada cek ya dan giro itu ada perbedaannya, ada beberapa hal yaitu di sini. Nah, pada pembagian itu, nah nih sebelah kiri buku cek sebagai bukti arsip pihak yang mengeluarkan. Artinya di sini mana tuh? Nah, ceknya dikeluarkan dari bank mana ya misalnya. Kemudian bagian sebelah kanannya itu diberikan kepada pihak penerima. Nah, artinya di sini siapa? Nah, di sini ya, ini nerimanya siapa? Dikeluarkan dari mana ya. Nah, berikutnya kita akan membuat contoh tabel salah satunya di sini. Kita kembali ke Excel ya. Di sini. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kamu ingat di sini ya. Nah, ada nama perusahaan. Ini tugasnya anak kelas 11 BDP membuat tampilan seperti ini. Dengan jumlah transaksinya ya terserah kamu, bisa sampai 5 ya boleh. Nah, 5 aja cukup Bapak pikirnya. Nah, nanti buat tampilan ininya bebas harganya ya. Artinya ini untuk kamu belajar membuat dulu sementara ya. Gunakan di Excel, nanti tugasnya dikumpulkan via email saya. Nanti saya akan cantumkan email saya di e-learningnya itu, jadi peserta didik bisa melihat tugasnya apa aja. Ya, menggunakan file Excel. Jangan lupa tulis namanya di atas ini, namanya atau namanya siapa di sini. Tulis nama, kelas, mapel, mata pelajarannya, jangan lupa tanggal harinya. Ya, kemudian absensinya juga diisi, ya jangan lupa. Nah, nanti tugasnya seperti ini, ya tampilannya. Ini barangnya peserta didik terserah barang apa aja untuk sementara, ya.
Barangnya bebas nantinya, terserah peserta didik seperti apa. Nah, ini kalau Bapak klik seperti ini nih, tampilannya agak berbeda nantinya. Nah, ini gini ya. Nah, ini artinya kamu belajar membuat tampilan seperti ini nantinya. Minimalnya seperti ini. Nah, ada garis 2, gimana cara pembuatannya. Ini dari mana asalnya ya. Nah, berikutnya ada beberapa hal juga harus Bapak ingat ya di sini. Ini contoh aja, ini pengirimannya dikosongkan nantinya ya. Totalnya harus kamu ingat dari mana nih. Nah, menggunakan rumus seperti ini nih nantinya. Berarti dari atas ini nih ya. Minimal transaksinya boleh lebih ya, boleh, silahkan, nggak ada masalah ya. Lebih boleh, nggak ada masalah, minimal 10 ya. Ini kan udah 1, 2. Jadi minimal nanti yang peserta didik buat ya 10 lah kalau bisa ya. 10 boleh. Kalau lebih juga nggak ada masalah ya. Artinya di sini kamu boleh merubah atau menambahnya ya. Kemudian di sini juga ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan seperti ini dia otomatis nantinya di sini ya. Misalnya ini kita rubah menjadi berapa gitu ya. Nah, artinya di sini ada beberapa hal yang harus kamu ingat ya. Ketika menggunakan angka-angka seperti ini juga ini otomatis biasanya. Dari mana? Nah, lihat ini, IF. Ah, ini ya. Jangan lupa. Ini rumus yang ada di atas. Situ ya. Rumusnya ketika kamu klik ini. Nah, di sini nanti ada tertera di situ. Nah, rumusnya invoice sini sama dengan IF invoice detail ya, tandanya dilihat. Nah, ini kalau pakai bahasa program buku biasanya berbeda. Ya, jadi Bapak harap ini rumus yang akan kamu gunakan. Ada invoice detail. Ya, seperti ini, tanda seperti ini harus kamu ingat. Titik komanya harus diingat, spasi dan jaraknya nanti. Nah, ini rumus yang akan kamu gunakan. Tanda petiknya ada berapa? Dilihat ya, jangan lupa. Ini harus sering kamu coba latihan di rumah nantinya. Cuma ada beberapa juga tidak mau otomatisnya. Nanti peserta didik harus belajar membuatnya secara pelan-pelan dulu, ya. Nah, dilihat rumusnya seperti itu, ya. Ini nomornya. Nah, untuk peserta didik, tagihannya diberikan kepada siapa? Dikirim kepada siapa? Ini bisa menggunakan nama kamu, boleh. Tapi kalau bisa ini menggunakan nama kamu ya. Nantinya peserta didik menggunakan nama kalian, alamatnya, nomor HP-nya, ya. Menggunakan identitas kamu, jangan menggunakan identitas yang ini. Tanggalnya disesuaikan. Berarti kalau jumlahnya di kelas kamu itu satu orang satu, berarti dari 1 sampai misalnya begini, di anak kelas 10, di anak kelas 12. Nah, 10 1 ada 100 1. Berarti sampai dengan jumlah kelas kamu berarti sekitar 26 atau berapa gitu. Sesuai 10026. Seperti itu nantinya. Nah, ini ya, jangan diingat. Tolong diingat nanti seperti ini nomornya. Absen 1 siapa? Ini pakai nomor absen ya. Jangan lupa ini pakai nomor absen, ngerjakan tampilan seperti ini tugasnya. Ya. Menggunakan nomor absen kamu, diingat baik-baik, kamu nomor absennya berapa? Ya, urutannya ke berapa? Jangan lupa. Ya. Nah, ini menggunakan nomor absennya, diingat baik-baik ya nanti. Nah, kalaupun tidak tahu nanti minimal 1 sampai 26 ya. Boleh dirubah ya, boleh. Kalau lupa nomor absennya boleh kamu ganti nantinya ya. Cuma Bapak harapkan kalau bisa pakai nomor absen. Jadi enak ya. Kemudian jangan lupa tulis nama kelas, tugasnya ini pakai nama kamu kalau bisa. Ya. Namanya jangan lupa, tugasnya dia harus dikerjakan, jangan lupa ya. Dikumpulkan. Paling lambat itu hari Jumat. Bapak harap paling lambat itu hari Jumat nantinya. Ya. Kalau tugas seperti ini kalau kamu udah bisa itu mudah. Cukup 1 2 dan ini nggak boleh mengerjakannya ya. Nah, berikutnya ya.
transaksi seperti ini nanti kamu kerjakan ya, tidak boleh menggunakan data orang lain. Aslinya data menggunakan data pribadi kamu. Jalannya, jalan RT RW-nya menggunakan identitas kamu nih, jangan lupa. Ya, nomor telepon kamu, misalkannya apa? Kalau punya email, kasih cantumkan email kamu. Email ini wajib punya. Jadi anak kelas 12 itu wajib punya email. Jadi ketika kamu bertransaksi itu mudah nantinya. Nah, apabila ini diklik, ini akan aktif nantinya. Nah, kalau nggak punya website jangan dibuat. Berarti menggunakan layanan pelanggannya itu menggunakan email kamu, nomor WA kamu atau nomor HP kamu ya. Ini juga sama di sini, jangan lupa ya. Nah, berikutnya untuk fakturnya ini nanti boleh kamu sesuaikan dengan nomor absen kamu ya. Kemudian tanggalnya tanggal hari ini ya. Tanggal jatuh temponya tanggal hari Jumat, jangan lupa ya. Berarti kasih jaraknya ada dari Kamis, berarti kurang lebih ada 3 hari dari sekarang ya. Jadi hari Jumat paling lambat kamu mengumpulkannya ya. Jumat sekitar jam 12 siang paling lambat kamu mengumpulkan atau ngirim file ini ke Bapak. Menggunakan file Excel kamu kirimkan ya. Tidak boleh mencontek punya teman kamu. Artinya datanya kalau sama, berarti kamu melihat punya teman kamu, artinya kamu mencontek nantinya. Data ini tidak boleh sama dengan punya teman kamu. Ya. Ini harus diingat ya. Tugasnya dikumpulkan hari Jumat paling lambat jam 12 siang. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Nanti tugasnya jangan lupa dikumpulkan ya. Jadi berharap tugasnya dikumpulkan, absensi juga diisi nantinya. Jadi setiap pertemuan kamu tidak alpha nantinya, mungkin akan dikasih tanda atau hadir ya, atau alpha atau mangkir atau terlambat kemungkinannya, karena absennya sudah menggunakan yang online. Berikutnya himbauan untuk anak kelas 12, nanti Bapak cantumkan nama saya dengan email saya di situ ya. Kemudian ada informasi juga, kalau kurang paham boleh kamu tanya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak minta maaf apabila ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang dimengerti ataupun kurang enak didengar, Bapak minta maaf ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi ya.